Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Aulia Kaputri, so you can call me Aul or Miss Aul or others. I want to share about material about writing, grammar, listening, and speaking. The first one is material about listening. What is listening? Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar atau sering sering mendengar apa itu listening. Listening itu adalah mendengarkan secara aktif, dan ya ini ada istilah mendengarkan secara aktif atau active listening, yaitu merupakan salah satu soft skill penting bagi pembelajar bahasa Inggris. Nah, mengapa alasannya? Karena ya mungkin pembelajar bahasa Inggris itu yang paling penting adalah listening ya, karena gini, kalau kita itu belajar bahasa Inggris, kita kan pasti juga mendapatkan materi itu dari mendengarkan, lalu kita bisa mengaitkan materi itu dengan soft skill yang lain. Mungkin setelah kita mendengarkan, kita bisa menulis poin-poin yang kita dengarkan itu. Jadi ada kaitannya dengan listening, antara listening dengan writing, seperti itu. Lalu ada juga contoh, di sini saya memberikan contoh atau respon ciri-ciri orang yang menerapkan kemampuan active listening ini. Yang pertama ada paraphrase, penjelasan yang telah diberikan tanpa melewati poin-poin pentingnya. Kalian mungkin bisa menemukan ini dalam situasi kelas. Kalau kalian ini diberi penjelasan oleh dosen, oleh guru kalian, pasti kalian juga otomatis mencatat poin-poin penting, memparaphrase apa yang dosen kalian sampaikan, begitu. Lalu mampu memberikan afirmasi verbal kepada pembicara. Contohnya dengan mengatakan bahwa kamu memahami apa yang mereka sampaikan. Yang ketiga ada menanyakan pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi kalau kalian itu merasa kurang paham, kalian bisa bertanya kepada pemateri. Nah, itu juga merupakan salah satu respon bahwa kalian juga memahami apa itu listening. Kemudian ada menanyakan hal yang lebih spesifik tentang topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir ada mampu membagikan opini relevan terkait dengan topik utama, seperti itu. Selanjutnya ada cara bagaimana mendengarkan secara aktif. Nah, di sini saya berikan ada yang pertama, menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Nah, setelah kamu memperhatikan, pasti apa yang akan dilakukan setelahnya? Ada memparaphrase poin yang akan disampaikan. Lalu selanjutnya ada ini. Kalau misalkan kalian itu mau bertanya, pasti ada cara-caranya kan? Ada supaya lebih sopan kesannya seperti itu, kalian pasti menunggu giliran berbicara. Lalu setelah itu ada memberi respon yang sesuai setelah pertanyaan kalian didiskusikan, seperti itu. Mungkin itu adalah materi dari listening. Kita bisa move ke materi selanjutnya, yaitu tentang grammar. Kalian mungkin sudah sering atau sudah pernah belajar tentang grammar, atau sebagian juga pasti sudah menguasai apa itu grammar.
Grammar ini merupakan tata bahasa atau panduan yang kita gunakan ketika kita mempelajari sebuah bahasa. Jadi, setiap bahasa itu pasti memiliki grammar, tidak hanya bahasa Inggris saja, seperti itu. Melalui grammar ini kita pasti mengetahui bagaimana cara untuk berbahasa secara benar dan terstruktur pastinya. Sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh orang lain. Seperti itu. Nah, itulah mengapa grammar check ini biasanya muncul saat kita melakukan tes kemahiran seperti TOEFL atau IELTS. Itu pasti ada grammar check-nya kalau kita ngerjain ini. Terus ada lagi perbedaan antara tenses dan juga grammar. Apa sih yang membedakan keduanya? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau grammar itu kan tata bahasanya atau struktur yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan tenses sendiri adalah bagian dari grammar itu sendiri, yaitu kategori tata bahasa yang menekankan pada perubahan bentuk verb untuk menunjukkan waktu dari sebuah aktivitas atau keadaan. Seperti itu. For the next point, ada istilah-istilah yang ada dalam materi ini tadi apa? Tenses dan grammar. Itu ada part of speech yang pertama. Nah, di dalam struktur bahasa Inggris ini terdapat jenis kata-kata yang akan merangkai suatu kalimat sempurna. Nah, ini dia yang disebut dengan part of speech. Sebenarnya itu ada 8 kategori dari part of speech ya. Tapi kan yang sering muncul, yang sering kita pelajari, yang sering kita ketahui itu kan ada 3 ya. Yang mendasari itu yang pertama ada kata benda, ada kata sifat, dan juga kata kerja. Itu yang sering diperhatikan. Nah, pasti kalian juga sering dengar kan itu. Yang pertama itu ada kata benda atau noun. Biasanya digunakan untuk menjelaskan apa? Nama tempat, nama orang, atau suatu benda. Lalu ada kata sifat atau adjektif. Adjektif ini digunakan untuk memperjelas kata benda, seperti menambahkan informasi mengenai nama orang atau benda. Contohnya, menjelaskan warna, tekstur, atau perasaan mungkin. Dan yang ketiga ada kata kerja atau verb. Nah, verb ini digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan. Mungkin seperti apa ya, berlari, mengambil barang, berbicara. Ininya apa yang kita kerjakan, gitu kan. Namanya aja kata kerja. Lalu, poin berikutnya ada verb forms. Kata kerja dalam bahasa Inggris ini kan terdapat beberapa bentuk. Misalnya kata kerja eat bisa berubah menjadi eating, ate, eaten, atau eats. Nah, itu verb, verb berapa itu? Kalau kalian tahu. Yang mana? Ini, yang kata kerja eat bisa berubah bentuk menjadi eating. Itu kata kerja keberapa? Verb ing kata kerja Ate, eaten, ketiga. seperti itu, ketiga. Oke. Dari satu kata kerja ini bisa menjadi 4 bentuk yang berbeda. Nah, bentuk dasar dari kata kerja yang perlu kamu ketahui itu sebenarnya yang sering muncul itu ada 3, yaitu base form, ya itu merupakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Contoh, sing, eat, swim, have, do. Nah, itu biasanya kata kerja dasar mengikuti kata to. Berarti kalau namanya aja base form, berarti pakai verb 1. Nah, yang kedua ada past simple. Itu merupakan kata kerja kedua. Nah, contohnya seperti yang tertera di layar ya. Contoh kalimatnya itu he ate an entire chicken yesterday. Lalu yang ketiga ada past participle. Itu menggunakan kata kerja 3. Contoh, I have never been to Singapore. Kata been ini di dalam kalimat merupakan kata kerja ketiga dari be. Nah, the last point, this is to be. To be ini
merupakan bentuk kata kerja juga yang mungkin kalian sering dengar. Nah, biasanya kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan. Nah, kata kerja to be ini ada is, are, lalu ada contohnya juga we are family, I am sad, she is here. Nah, tapi kata to be ini tidak bisa digabungkan dengan kata kerja yang dasar seperti read yang kemudian kita bisa membacanya menjadi we are read. Nah, itu kan salah ya. Yang seharusnya penggunaan yang benar adalah we are reading. Itu mungkin dari materi grammar. Lalu kita move ke speaking. Mungkin dari pembelajar bahasa Inggris itu paling mengeluhkan soal speaking karena mungkin sulit ya speaking. Speaking ini merupakan salah satu skill atau kemampuan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan pendapat, berkomentar, menolak pendapat orang lain, dan lain-lain. Namanya speaking berarti itu merupakan kemampuan berbicara. Ada ini poin yang saya tuliskan di sini, ada capaian materi speaking bahasa Inggris. Siswa dianggap berhasil dalam speaking bahasa Inggris jika menguasai 4 keterampilan speaking. Yang pertama ada fluency atau fasih. Nah, kefasihan terkait seberapa nyaman dan percaya diri seseorang ini saat berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jika kamu bisa berbicara untuk waktu yang cukup lama, artinya kamu sudah fasih, gitu. Dan poin terpentingnya itu bukan cuma fasih aja, yang penting kalian bisa menyampaikan materi itu dengan benar, dengan apa ya, intinya pendengar itu juga bisa memahami apa yang kalian sampaikan, seperti itu. Lalu ada vocabulary atau kosakata. Di sini, untuk membicarakan suatu topik, tentu kamu harus menguasai kosakata yang berkaitan. Nah, seorang pembicara yang baik itu pasti menguasai banyak kosakata ya. Lalu yang selanjutnya ada grammar atau tata bahasa. Ini emang sebenarnya grammar ini apa ya, sering dihindari. Nah, tata bahasa ini adalah hal yang paling penting sebenarnya. Biasanya orang tuh kalau bicara ya udah sekedar bicara aja gitu bahasa Inggris, tapi tanpa mengetahui grammarnya seperti apa, memahami grammarnya seperti apa, seperti itu. Nah, semakin sedikit kesalahan tata bahasa yang kamu buat, semakin terampil kamu dalam speaking. Lalu yang selanjutnya ada pronunciation atau pelafalan. Pelafalan ini merupakan keterampilan yang cukup rumit untuk dipelajari. Nah, untuk menguasainya, kamu harus praktik, harus banyak latihan juga kan. Aturan dasar pelafalan adalah memastikan pendengar memahami apa yang dibicarakan. Gitu. Ini ada tugas. Nanti tugasnya bisa di-share selanjutnya. Oke, the last point. This is writing atau kemampuan menulis. Ya, kemampuan menulis ini, writing is an activity to create a note or information on a media using script. Writing is usually done on paper-shaped media using tools such as pen or pencil. Writing ini merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara atau tulisan. Menulis ini biasa dilakukan pada media berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Ya, yang seperti kalian ketahui, normalnya menulis itu seperti apa. Nah, untuk improve our writing skill, we can do several ways, including the first one is often read
membaca. Yang kedua ada menulis, ya nggak setiap hari tapi lebih sering improve menulis seperti itu. Yang ketiga ada pierce every idea. Nomor 4 itu ada write down the topic you like. Mungkin kalian itu menyukai salah satu topik apa yang kalian suka itu kalian bisa mengimajinasikan itu ke dalam tulisan kalian. Lalu ada membaca ulang artikel. Lalu selanjutnya ada make writing from random sentence. Don't forget to editing process and learn to make summaries. Selanjutnya ada ini, writing can help you express the emotion you are feeling and holding back. This writing activity is carried out based on 5 stages of writing. Yang pertama, itu ada pre-writing stage. Pre-writing stage itu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum menulis draft yang berfungsi untuk mendapatkan ide tentang topik yang akan kalian tulis. Dan selanjutnya ada production stage, produksi yang mana proses yang dilakukan sebelum memulai produksi suatu program. Meliputi penentuan ide atau riset, pembuatan naskah, dan lain sebagainya. Lalu ada revision stage, sebagai tahapan ketiga dalam proses menulis. Revising merupakan rangkaian strategi yang dirancang untuk menguji kembali dan menilai kembali pilihan yang sudah diciptakan seperti itu. Yang keempat ada editing stage. Editing stage ini adalah tahap proses penulisan di mana seorang penulis atau editor berusaha untuk memperbaiki draft dengan memperbaiki kesalahan dalam membuat atau mengolah kata. Dan yang terakhir ada publication stage. Ini merupakan tahapan terakhir yaitu tahap publikasi. Lalu ada tujuan atau manfaat untuk siswa ya. Itu ada implement the step in the writing process, ada adapting writing style for various purposes, ada develop writing skills to express it clearly, dan ada recognize that accuracy in handwriting, punctuation, capitalization, spelling, and other element is an important part of writing. Selanjutnya nih, saya ada tugas lagi untuk kalian selain tugas yang tadi. Tugas kalian nanti adalah membuat comic strip, ya, membuat buku komik. Seperti saya mungkin kalian nanti bisa mencari contoh buku komiknya seperti apa, dan nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke saya di minggu depan. Membuat buku komik, ya temanya bebas, apa yang kalian mau, apa yang kalian suka silahkan dibuat. Sedetail mungkin kreasi kalian, silakan berkreasi dalam tugas writing ini. Ini juga salah satu cara untuk mengimprove writing skill kalian. I think enough about our meeting today. Kita bisa ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Terima kasih untuk waktu kalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.